Selamat sore, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku. Dimulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, habitat, alat reproduksi, serta manfaat atau kegunaan pada manusia. Tumbuhan paku termasuk golongan tumbuhan yang berkromus dan merupakan tumbuhan berpembuluh yang paling sederhana. Tumbuhan paku dikatakan sempurna karena mempunyai akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah tumbuhan yang berasal dari kata pteron berarti sayap, bulu, dan piton yang berarti tumbuhan. Di mana tumbuhan ini menghasilkan spora yang menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya bangun sayap dan pada puncuknya terdapat bulu. Tumbuhan paku disebut juga tumbuhan berpembuluh atau Trachyphyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Ciri-ciri tumbuhan paku. Pertama, terdapat lapisan jaket steril di sekeliling organ reproduksi, sistem transport internal. Kedua, tumbuhan paku hanya dapat melakukan satu kali pembelahan saja. Namun, saat musim hujan, tumbuhan paku dapat melakukan pembedahan 2 kali atau pembelahannya melalui pelepah. 3. Memiliki bergiliran keturunan. 4. Katikula pada bagian luar. Katikula berfungsi untuk melindungi calon pada tanaman paku. 5. Sistem transportasi material yang mengangkut zat-zat makanan daripada tanah. Proses pengangkutan atau transportasi yang mengangkut zat-zat harus terdapat ruang kosong yang dapat menyerap makanan disebut hampangan oksigen. Dalam tumbuhan lain, ini disebut sebagai gangguan. Struktur pada tumbuhan paku dibagi menjadi 3, yaitu batang, akar, dan daun. Pertama kita akan membahas batang. Batang tumbuhan pada tanaman paku tidak terlihat karena berada di bawah tanah dan sangat pendek. Meskipun batang terdapat di bawah tanah, tetapi batang tidak dapat menyerap zat-zat karena itu termasuk tugas daripada akar. Batang pada pohon dan paku tiang bisa mencapai 5 meter. Yang kedua, akar. Pada tumbuhan paku, akarnya berbentuk akar serabut. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar tersebut dilindungi kalitra. Sel-sel akar membentuk epidermis atau kulit luar, korteks atau kulit dalam, dan silinder pusat. Dalam silinder pusat terdapat flem dan xilem. Flem dan xilem terdapat di dalam tanah. Fungsi flem yaitu mengangkut makanan dan dibawa ke tanah, sedangkan xilem terdapat kambium yang menyimpan cadangan air agar dapat bertahan hidup. Ketiga yaitu daun. Ketiga adalah daun. Daun pada tumbuhan paku ketika masih muda menggulung dan melingkar seperti ini. Ini adalah daun yang masih muda. Daun tumbuhan paku dibedakan menjadi 2 berdasarkan bentuk dan ukuran susunannya. Yang pertama yaitu mikrofil, berbentuk kecil atau bersisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, dan belum memperlihatkan diferensiasi sel. Yang kedua yaitu makrofil, memiliki ciri-ciri daun yang besar, bertangkai, bertulang daun, bercabang-cabang dengan sel yang telah terdiferensiasi dan daunnya kasar. Dilihat dari fungsinya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu trotofil. Daun ini berfungsi untuk proses penangkapan matahari melalui bentuk asimilasi pada daun agar cahaya matahari dapat diserap melalui stomata daun dan terjadi pembakaran H2O dan CO2. Terjadi juga pelepasan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu sporofil. Daun ini berfungsi menghasilkan spora. Dia memperbanyak diri dengan cara berhadapan. Fungsi daun memperbanyak diri yaitu agar rantingnya kokoh.
Sporofil juga menghasilkan pigmen hijau atau klorofil yang sehingga dia bisa melakukan penangkapan matahari melalui stomata daun. Setelah struktur, saya akan membahas habitat. Habitat dari tanaman paku yaitu apabila tumbuhan paku dapat menyesuaikan diri pada lingkungannya, maka ia bisa hidup di air, di darat, maupun menempel pada tumbuhan lain, dan memiliki banyak akar serabut. Sebaliknya, jika tumbuhan tidak bisa menyesuaikan diri pada lingkungannya, maka ia tidak akan bisa bertahan hidup. Yang kelima yaitu reproduksi. Reproduksi pada tumbuhan disebut reproduksi seksual melalui penyerbukan. Melalui kepala putik, lalu masuk ke benang sari, jatuh setelah membentuk ovum dan menghasilkan zigot. Terjadilah fertilisasi akan membentuk gametangium jantan, tujuannya menghasilkan spermatozoid, sedangkan gametangium betina menghasilkan sel telur ovum. Terakhir, saya akan membahas tentang manfaat atau kegunaan tanaman paku dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dijadikan sebagai tanaman hias. Yang kedua dijadikan sebagai obat-obatan. Keempat yaitu bisa dijadikan sayuran. Yang kelima yaitu menyuburkan tanah. Ini bisa dijadikan sebagai penyuburan tanah.